Dampak perkembangan iptek di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan iptek di Indonesia membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah 1. Terbukanya peluang besar kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. 2. Memberikan berbagai kemudahan. 3. Mempermudah meluasnya berbagai informasi. 4. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Dampak negatifnya adalah 1. Mempengaruhi pola pikir. 2. Terjadinya perubahan nilai norma kehidupan yang seringkali kontradiksi dengan norma dan nilai kehidupan di masyarakat. 3. Hilangnya budaya tradisional. 4. Banyak menimbulkan kerusakan. Selain menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, perkembangan iptek di Indonesia pun mendapatkan dampak dalam bagi masyarakat Indonesia dan kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak dalamnya adalah A. Penyediaan pangan. Perkembangan iptek dalam bidang pangan dimungkinkan karena adanya pendidikan, penelitian, dan pengembangan di bidang pertanian, terutama dalam peningkatan produktivitas melalui penerapan varietas unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pola tanaman, dan pengairan. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut berdampak fatal. Misalkan saja penggunaan pestisida dalam pemberantasan hama ternyata dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh manusia. B. Penyediaan sandang. Pada awalnya, bahan sandang dihasilkan dari serat alam seperti kapas, sutra, wol, dan lain-lain. Perkembangan teknologi material polimer menghasilkan berbagai serat sintesis sebagai bahan sandang seperti rayon, polyester, nilon, dakron, etotoron, dan sebagainya. Kulit sintetik juga dapat dibuat dari polimer termoplastik sebagai bahan sepatu, tas, dan lain-lain. Teknologi pewarnaan juga berkembang seperti penggunaan zat azo dan sebagainya. Penyediaan papan. Teknologi papan bersangkut paut dengan penyediaan lahan dan bidang perencanaan seperti city planning, kota satelit, kawasan pemukiman, dan sebagainya yang berkaitan dengan perkembangan penduduk. Yang kedua, awalnya bahan pokok untuk papan adalah kayu. Selanjutnya dikembangkan teknologi material untuk mengatasi kekurangan kayu. Yang ketiga, untuk mengatasi kekurangan akan lahan, dikembangkan teknologi gedung bertingkat, pembentukan pulau-pulau baru, bahkan tidak menutup kemungkinan pemukiman ruang angkasa. Peningkatan kesehatan. Perkembangan ilmu kedokteran seperti ilmu bedah dan lain-lain. Penemuan alat-alat kedokteran lain seperti stetoskop, USG, dan lain-lain. Penemuan obat-obatan seperti antibiotik, vaksin, dan lain-lain. Penemuan radioaktif untuk mendeteksi penyakit secara tepat seperti tumor, dan lain-lain. Penelitian tentang kuman-kuman penyakit, dan lain-lain. Penyediaan energi, kebutuhan akan energi, sumber-sumber energi, sumber energi konvensional tak dapat diperbaharui, sumber energi pengganti yang tak habis pakai, konversi energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kita beralih ke berita lain, masuknya Indonesia sebagai bagian dari negara-negara G20 dianggap sebagai pengakuan terhadap kekuatan ekonomi Indonesia. Namun hal itu harus dibarengi dengan membangun daya saing tanpa pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain mengatakan kemajuan iptek Indonesia masih rendah sehingga akan sulit perekonomian Indonesia. Iskandar menegaskan iptek Indonesia masih stagnan, bahkan anggaran belanja Litbang Iptek Indonesia masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara. Oleh sebab itu, menurut Iskandar, pembangunan iptek harus menjadi perhatian pemerintah, mengingat apabila tingkat intensitas Litbang yang rendah, maka hanya menghasilkan pembelajaran sederhana dan kedepannya akan sulit memenuhi tingkat konsumsi masyarakat menuntut produk teknologi. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Ya, menurut Presiden Joko Widodo, saudara, jika ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dimaksimalkan, maka akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Kita butuh terobosan-terobosan, jalan pintas yang cerdik, yang mudah, yang cepat. Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran, yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi. Kita butuh inovasi yang disruptif, yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang, yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan, yang membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan,
yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan, yang mengubah tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa. Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguatan teknologi, penguasaan teknologi, kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam kita. Memang negara kita kaya, boksit, batu bara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak cukup di situ. Kalau kita tidak melakukan hilirisasi industri. Kalau kita melakukan hilirisasi industri, kita pasti bisa melompat lagi. Jika kita semuanya segera serius berbenah bersama-sama. Saya yakin kita mampu melakukan lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan. Momentumnya ada sekarang. Tatkala kita antara 2020 sampai 2024 berada pada puncak periode bonus demografi. Jika kita lebih fokus mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan menggunakan cara-cara baru, maka saya yakin bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita kembali memperingati Hari Teknologi Nasional ke-23 dengan tekad meningkatkan penguasaan iptek dan mendorong terjadinya inovasi di era industri. Di tengah sepinya pemberitaan mengenai peringatan Hari Teknologi Nasional pada 10 Agustus lalu, pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengingatkan tentang pentingnya memiliki kebijakan nasional tentang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kita selalu diingatkan sejak tahun 1970-an tentang pentingnya peran riset serta penguasaan iptek bagi keberlanjutan suatu bangsa dan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Kekayaan tanah air serta letak geografis Indonesia di garis khatulistiwa sering disebut sebagai anugerah tak ternilai. Terbukti segala kekayaan alam tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi bagian kelompok negara maju. Kita masih negara berpendapatan menengah, bahkan jika terus bergantung pada komoditas dan kekayaan alam tanpa mengembangkan iptek dan riset, tentu mendapat nilai tambah. Indonesia berpotensi terperangkap menjadi negara berpenghasilan menengah. Rendahnya perhatian itu tampak dari kecilnya nilai investasi yang dicurahkan, yaitu hanya 0,1% dari produk domestik bruto, atau setara 2 miliar dolar Amerika Serikat. Data Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan UNESCO pada 2018 memperlihatkan Indonesia adalah salah satu negara dengan investasi iptek terendah di bawah Vietnam dan Thailand. Data itu juga menunjukkan kurangnya jumlah peneliti di Indonesia, yaitu hanya ada 89 peneliti per 1 juta populasi. Korea Selatan salah satu negara terkaya di dunia dengan penguasaan iptek dan inovasi terbaik. Tetapi pada tahun 1970-an keadaan ekonominya mirip Indonesia, mengalokasikan 4,3% PDB atau sekitar 73 miliar dolar Amerika Serikat guna pengembangan iptek, sekitar 78% dari dana itu datang dari dunia bisnis. Banyak yang beranggapan pengembangan iptek sangat mahal dan kita belum siap mendanai pengembangan tersebut, karena itu diperlukan kebijakan nasional dengan pengembangan iptek nasional. Seyogianya kita memiliki pedoman kebijakan riset dan pengembangan iptek dalam bentuk undang-undang untuk memperkuat Perpres Nomor 38 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional yang menjadi peta jalan riset hingga tahun 2045. Kebijakan nasional pengembangan iptek tersebut harus memuat tegas bahwa pengembangan iptek disesuaikan dengan sumber daya alam, manusia, dan modal keuangan nasional. Tetapi harus dapat dimanfaatkan dan dinikmati semua lapisan masyarakat untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan kemakmuran seperti terjadi di Silicon Valley, Amerika Serikat. Karena itu, kita memerlukan peran pemerintah dalam menciptakan iklim yang akan mendorong bisnis mengembangkan iptek, riset, dan inovasi. Tetapi secara bersamaan juga menyediakan dana pemerintah bagi pengembangan iptek yang dapat dijangkau dan dimanfaatkan rakyat kebanyakan. Kita masih bicara mengenai inovasi teknologi karya anak bangsa. Teknologi kemaritiman menjadi fokus pertahanan Indonesia saat ini, mengingat negara kita memang dikelilingi oleh gugusan pulau-pulau. Dan informasi mengenai PT PAL yang terus mengembangkan teknologi kapal terbarunya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Saya Budi Adiputro undur diri, teruslah berinovasi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia pantas berbenah diri dan mengembangkan teknologi pertahanan di atas air.
Salah satu teknologi terbaru adalah kapal SSV buatan pengembang dari kapal pengangkut jenis landing platform dock. Memiliki panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter, kapal ini diklaim mampu berlari di atas air hingga 16 knot dengan ketahanan berlayar hingga 30 hari. Kapal buatan PT PAL hasil kerjasama dengan galangan Korea Selatan ini membuktikan Indonesia mempunyai kemampuan menyerap teknologi secara instan. Kita sekarang sedang berada di engine control room. Dari ruangan ini, semua kegiatan permesinan bisa dikendalikan. Di samping navigasi dan komunikasi dari wheelhouse. Keunggulan dari sisi teknologinya SSV ini apa Pak? Bisa jelasin? Peralatannya sudah jauh lebih modern, semua lebih ke digital system gitu, seperti misalnya heli transporting system kita. Kalau dulu secara manual kita tarik, kalau ini sudah semuanya pakai otomatis seperti itu. Memiliki teknologi modern, kapal canggih pesanan Filipina ini mampu membawa 2 helikopter dengan kapasitas angkut mencapai 10.300 ton. Meski diproduksi di dalam negeri, nyatanya kapal SSV ini baru memiliki 30% kandungan lokal. Kedepan PT PAL akan membuat infrastruktur kapal selam dalam negeri bekerjasama dengan Korea Selatan. Dalam pembuatan kapal selam kelas Changbogo ini, PT PAL mendapatkan kucuran penyertaan modal negara sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 3 unit kapal selam. Sekaligus belajar menyerap semua unsur teknologi bawah laut dengan harapan di masa depan Indonesia dapat mandiri di daerah pertahanan kemaritiman. Radina Prawira, Surabaya.